Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talaban lillahi ta'ala wa hadiyatan li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikati wal muqarrabin wa ila jami'it tabi'in wa tabi'in وإلى جميع الأئمة والأولياء الله إنما كانوا وإلى جميع المحدثين والمفسرين خصوصا سيدنا الطبري والشيخ محمد الشوكاني والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ جلال الدين المحلي والشيخ جلال الدين السيوطي والشيخ محمد الشاوي والشيخ محمود البشير والشيخ محمود العلوسي والشيخ الأنصاري القرطبي والشيخ النووي البندني والشيخ علي الشوبني والشيخ متولي الشعراوي والشيخ حبا الزهري والشيخ محمد قريشي وخصوصا إلى الشاهد في كتاب الإبريس الشيخ بشري مصطفى رمضان وإلى جميع مشايخنا ومشايخنا وعالمنا حقوق علينا وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة. اللهم بارك لنا
قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين فجعلناها maka dadiaken sapa ingsun ha ing tilkal uqubah nakalan ingkang dadi pekiling lima marang barang binayadaiha ana ing dalem ngarepe tilkal uqubah wa ma khalfaha lan barang kang tetep ing dalem burine tilkal uqubah wa mau'izatan lan dadi pengimut-imut lil muttaqin tumrap wong kang padha takwa kabeh. Kang mengkono mau kita wasarai kang mengkono mau didadekake ibarat sumrape wong-wong kala iku lan wong-wong sak burine lan uga dadi pitutur tumrape wong-wong kang padha takwa marang Allah Taala. Terus ayat ini sajane dibahas kemarin sebab itu sebagai penutup dari ayat yang membahas tentang Bani Israil yang dihukum menjadi kera. Kejadian ini cerita kemarin mereka dihukum menjadi kera, berubah menjadi kera itu akan sebagai peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kesalahan yang fatal dari umat Nabi Daud kemarin itu adalah mereka bangga terhadap dosa. Mereka itu bangga isoknya kali Allah. Niku sing fatal itu. Dan itu kalau terjadi sekarang, kalau manusia sekarang bangga dengan dosa-dosa yang diperbuat, niku akibatnya dia bakal fatal. Jadi kesalahan fatal mereka itu adalah karena mereka bangga bisa ngakali, bisa ngakali itu. Bahasa Indonesia mensiasati aturan-aturan Allah. Allah bukan oleh mancing, Allah tidak memperbolehkan umat Bani Daud memancing pada hari Sabtu. Mereka menaruh jebakan pada hari Jumat, terus diambil pada hari Minggu dan mereka bangga terhadap apa yang mereka berbuat. Ini adalah kesalahan fatal mereka. Jadi kalau kita berdosa, wajar sebagai manusia berdosa. Tapi ya cepat-cepat istighfar, cepat-cepat ngapura, dan jangan merasa bangga terhadap dosa yang kita perbuat. Akibatnya akan fatal. Jadi, lewat ayat ini kita jangan bangga terhadap dosa yang kita perbuat. Terus, lewat keterangan ini kita bisa tahu bahwasanya semua agama samawi itu mempunyai hari agung masing-masing, Sayyidul Ayyam masing-masing. Nasrani mempunyai hari Minggu, Yahudi mempunyai hari Sabtu, dan kita sebagai umat Islam mempunyai hari Jumat. Yang mana pada hari Jumat itu kita disyariatkan untuk berkumpul. Ini bahas Jumat itu dari kata berkumpul. Berkumpul sebagai orang-orang yang Muslim, wong lanang sing Islam, itu disyariatkan mereka untuk menunaikan sholat Jumat. Lah, tentang kitab fikih, tentang kitab Madzhabul Arba itu disebutkan, itu dibahas tentang hukum orang pergi pada hari Jumat. Jadi ini penting dari tiang-tiang sing sering ngomong. Menurut Imam Syafi'i, menurut mazhab Imam Syafi'i, haram lunga dina Jumat. Kecuali yakin nek iso ketemu karo masjid dan bisa menunaikan sholat Jumat. Jadi boten nek salah lunga dina Jumat kecuali yakin kalau menemukan masjid dan bisa menunaikan sholat Jumat. Jadi boten saged kula musafir gak wajib Jumatan, gak oleh. Tetap wajib Jumatan menurut Imam Syafi'i. Kecuali lek lungone sadurunge subuh. Niku boten napa-napa boten Jumatan. Maksudnya boten napa-napa boten Jumatan iku gak apa diganti karo sholat zuhur. Jadi
Ini sing sering salah, berangkat isu perjalanan jauh terus tidak bisa menunaikan sholat Jumat. Itu menurut Imam Syafi'i bukan salah. Jadi kalau perjalanan diyakini tidak bisa menemukan sholat Jumat dan berangkatnya setelah sholat subuh, maksudnya setelah azan subuh, setelah fajar, maka orang tersebut masih mempunyai kewajiban untuk menunaikan sholat Jumat. Tapi menurut Imam Malik bukan. Imam Syafi'i dalam hal ini mewajibkan, tapi menurut Imam Malik itu bukan makruh. Umpama buatan ketemu niku sholat zuhur. Menurut imam-imam yang lain seperti itu, bukan ngomong. Tapi dia tetap berangkatnya itu sebelum subuh. Ketentuannya seperti berangkatnya sebelum subuh. Tapi Imam Abu Hanifah bukan sebelum subuh. Jadi kalau memang harus berpergian terus buatan saged sholat Jumat, kudu duwe dasar. Aku melok imam. Misalnya Imam Abu Hanifah itu tidak mensyaratkan harus bepergian setelah sholat fajar, setelah keluarnya fajar. Jadi memang dibahas secara serius, secara detail masalah hari Jumat ini. Karena memang diwajibkan untuk sholat Jumat. Begitu juga dilarang jual beli di hari Jumat ketika sudah azan kedua di sholat Jumat pada hari Jumat. Jadi azan pertama itu tak apa jual beli. Tapi ketika azan kedua itu sampai buatan salah jual beli. Ini mungkin ada di daerah-daerah tertentu. Pas wae Jumatan kuwi sing dodol PKL ngoten lho. Nggih, lek temen iki mungkin boten, tapi lek mungkin teng pundi ngoten pernah saya menjumpai justru ketika Jumatan kuakar wong dodolan. Itu sebetulnya ketika azan yang kedua sudah dikumandangkan, itu tidak boleh lagi jual beli. Ngoten aturannya. Begitu juga maka dari itu jangan meremehkan amalan-amalan yang ada pengkhususannya di hari Jumat. Kata amalan-amalan di hari Jumat itu ojo remehno. Itu hadisnya sahih. Di antaranya baca surah Al-Kahfi di antaranya. Cuman foto takut mungkin dari baca surah Al-Kahfi. Cuman saya, dua pribadi, saya pernah mendapatkan ijazah. Dan itu saya amalkan terus. Butuhan sampai saat ini pulang malam. Lek dino Jumat, mari sholat asar, niku moco sholawat ping 80. Redaksinya gimana? Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi. Ini Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi. Niku diwaca ping 80. Mari sholat asar. Dan beberapa kitab dikatakan gak oleh apa? Gak oleh minta sing mari salam. Wis ketirangan lah. Pokoke kula nggih boten ngono. Lek ngono kok geringingan biasa ya. Jadi maca ping 80 niku saya amalkan terus itu. Jadi menawi jenengan niku amalaken monggo. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi. Kita lanjutkan. Niki rapi maraton, ayat selanjutnya ini rapi maraton. Sebab ini satu kesatuan cerita. Umpama kalau tetap, saya tak boleh iman ceritanya. Dan semoga kita harus. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikr. Alanun baina dhalik. Faf'alu ma tu'marun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun shafra'u faqi'un launuha
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا فإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Kios iki paling kathah ngaji maca ayat iki sak niki. Wa qala innal kalim dika sapa Musa Nabi Musa kaumihi marang kaum Nabi Musa. Innallaha satamani Allah iku ya'murukum dawaken sapa Allah kum ing sira kabeh antar bahu ing yen padha nyembelih sapa sira kabeh bakara lan ing sapi. Kalu mengko padha ngucap sapa kaumihi atap takhizuna menapa to panjenengan damel ing kula hujuan ing keguyonan. Kolan dika sapa Nabi Musa a'udzu nyuwun pangreksa sapa kula billahi kelawan Allah an akuna ing yen to ana sapa ingsun iku minal jahilin golongane wong kang padha bodho-bodho. Kalu matur sapa Bani Israil udu'u kula aturi donga panjenengan lan krana kula robaka ing pangeran panjenengan dibayin mongko paring keterangan seporo bukalan dateng kula mahi ingkang iku apa to bakara. Kala ngendika sapa Nabi Musa innahu setuhune Allah iku yaqulu dawuh sapa Allah innaha setuhune bakara iku bakara tun sapi la faridun kan ora tuwa ora bikun lan ora enom awanun tegese sedengan pinazalika antara mengkono-mengkono farid lan bikr. Fasalu mongko padha nindakno sapa sira kabeh maning barang tumaruna kang diperintah sapa sira kabeh. Kalu matur sapa Bani Israil udu'u kula aturi donga panjenengan lan krana kula robaka ing pangeran panjenengan yubayin mongko paring keterangan sapa robbuka lan dhateng kula malauha ingkang iku apa lauha utawi wernane sapi. Kala ngendika sapa Nabi Musa innahu setuhune Gusti Allah iku yaqulu dawuh sapa Gusti Allah innaha satemene bakara iku bakara tel sapi safra kang kuning fakiun kang hilap lau apa lauha warnane bakara asuru kang netepaken sapa apa ya si bakara kang jenengaken tasuru kang jenengaken apa ya si bakara an-nazirina ing wong kang padha ningali kabeh. Kala padha matur sapa Bani Israil ud'u kula atuwin donga panjenengan lan krana kula robaka ing pangeran panjenengan dibayin mongko paring keterangan lan dhateng kula mahi ingkang iku utawi apa sapi menika. Innal bakara satemene sapi iku tasyabaha apa niku jombo iku tasyabaha jombo kaya si bakara alaina ing atase kula wa inna lan satemene kula insyaallah menersake sapa Allah iku lan tatuna yakti oleh pituduh sedaya. Kala ngendika sapa Nabi Musa innahu satemene Allah iku yaqulu dawuh sapa Allah innaha satune bakara iku bakar innaha satune bakara kang den kersakaken iku bakara tun sapi lan dalun kang ora diino tusiru kang napa niku tusiru kang laku supaya si bakara al-ardo ing bumi wala taskilan ora nyirami supaya si bakara al-hatfa ing tanduran musalamatan tur iku dislametaken saka celo rahasia kang ora ana celo iku maujud fiha ing dalem bakara
Qalu matur sapa Israil al-ana saiki cipta nekani sapa panjenengan bil haqi kelawan keterangan kang hak. Fadzabahuha mongko padha nyembelih sapa Bani Israil ha ing sapi wa makadu lan orang meh-meh sapa ya si Bani Israil iku ya aluna padha nglakoni sapa Bani Israil. Wa iz qataltum lan ing nalika padha ngalari sapa sira kabeh nafsan ing awak-awakan padaratum mongko banjur padha padu sapa sira kabeh fiha ing dalem nafsan. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku mukhrijun ngelahiraken ing barang kuntum kang ana sapa sira kabeh iku taktumuna padha nyingitaken sapa sira kabeh ing man. Wa kulna mongko dawuh sapa ingsun idribuhu padha pukul sapa sira kabeh ing wong kang den pateni dibaktiha kelawan sebagian saking Baqarah. Kadzalika kaya mengkono-mengkono oleh nguripaken kadzalika yuhyi kaya mengkono-mengkono oleh nguripaken sapa Allahu Allah al-mauta ing pira-pira wong mati. Wa yurikum lan merawaken sapa Allah kum ing sira kabeh ayati ing pira-pira ayate Allah la'allakum supaya ana sapa sira kabeh iku takhiruna padha angen-angen sapa sira kabeh. Summa kosas mongko kali-kali atos apa hukum pira-pira ati sira kabeh mimpati zalika saking sawise mengkono-mengkono nguripaken wong kang den pateni bahaya mongko utahe gunung iku kal hijarati koyo watu atos au asatu koswah utawa luwih banget apane koswatan atose. Wa inna minal hijarati lan seduhune iku setengah saking watu lama ya tafajjaru yakti ono barang utawa watu kang bisa ngili minhu saking ma apa alang haru pira-pira bengawan. Wa inna min halan seduhune iku setengah saking hijarah lama ya syakkoku yakti ono barang kang bisa pecah apa ya sing ma payah nuju mongko metu minhu saking ma apa alma banyu. Wa inna min halan seduhune iku setengah saking hijarah lama yahbitu yakti ono barang kang bisa gelundung min khasyatillah saking arai wedi Gusti Allah. Wa Allahu lan ora ana utahe Allah iku bighafilin lali amma saking barang tak maruna kang padha nglakoni sapa sira kabeh. Kita wasyaripun 6 sampai 71. Ana ing zamane Nabi Musa alaihi salam biyen ana salah suwijine wong saking Bani Israil kang mateni sedulure dhewe. Nuli wong kang mateni mau enggal-enggal lapor marang Nabi Musa supaya perkara pembunuhan mau diurus sakala Nabi Musa banjur ngurus sapa sejatine kang mateni nanging ora bisa ketemu. Nuwi Gusti Allah Ta'ala paring wahyu kang surasane Bani Israil supaya nyembelih sapi nuli sampile mau disabetaken marang mayite sambil ngono apa? Kupu. Mungkin kalau terangkan perbedaannya. Mengkono kanthi kersane lan kuasane pangeran mayit mau bakal bisa urip maneh banjur bisa kandha sapa sejatine kang mateni dheweke. Nabi Musa banjur dawuh kang surasane supaya Bani Israil padha nyembelih sapi. Sakala Bani Israil banjur padha matur kang surasane punapa panjenengan punika badhe damel geguyonan yang kula punika badhe nyumrapi sinten ingkang kejahi kok lajeng panjenengan dawuh supados kita nyembelih sapi. Nabi Musa dawuh nyuwun pangreksa marang pangeran aja nganti geguyonan hukum kaya wong kang padha bodho-bodho. Bani Israil padha matur marang Nabi Musa menawi mekaten kula nyuwun keterangan kados pundi sapi ingkang dipun kersakaken punika. Sapi ingkang kados pundi lan werni punapa ingkang dipun kersakaken punika. Nabi Musa dawuh sapi kang dikersakaken yaiku sapi kang ora tuwa banget lan yo ora enom-enom banget. Dadi sapi kang sedengan umur-umurane. Bani Israil padha matur maneh, kula aturi nyuwun keterangan malih sapi wau ingkang rupinipun kados pundi. Nabi Musa dawuh kang den kersakaken yaiku sapi kang rupane kuning gilap kang nyenengaken marang wong-wong kang padha nyawang. Bani Israil isih padha takon maneh, kawula aturi nyuwun keterangan malih jalaran sapi punika werninipun kathah lan menawi sampun terang insyaallah kita sedaya badhe pikantuk pitegah. Nabi Musa dawuh maneh,
cekake sapi kang dikersakaken yaiku sapi kang sifat-sifate kaya ing ngarep mau sing ora tau kanggo meluku di karep sawah lan durung tau kanggo nyiram-nyiram tanduran terus selamat saking celo serta ules mulus. Sawise ngono Bani Israil banjur padha matur sakmenika naminipun sampun terang panjenengan sampun paring keterangan kanthi terang. Bani Israil banjur padha golek sapi kang sifat-sifati kaya ing ngarep mau mesti wae yo angel golek-golekane nanging kepeksa sapi kang sifat-sifati kaya mengkono mau diusahakaken nganti hasil kanthi rega kang banget larane. Kecerita sapi banjur disembelih, barang disembelih sampile disabetaken marang mayit mau. Mayit sakala banjur urip tangi lan banjur cerita yen sejatine kang mateni dheweke iku sedulure dhewe kang aran Fulan. Ya Fulan iki kang sakwise mateni nuli lapor marang Nabi Musa mau. Bawa ceritane. Kula singkat. Dan tafsir Ibnu Katsir, nggih. Dan tafsir Ibnu Katsir diceritakan qala Ibnu Hatim haddatsana Al-Hasan bin Muhammad bin Shabbah haddatsana Yazid bin Harun anba'ana Hisham bin Hasan an Muhammad bin Sirin an Ubaidah as-Sarhani qaul kana rajulun min Bani Israil aqiman la yuladu lahu. Ada seorang lelaki dari kaum Bani Israil yang mana laki-laki ini mandul dan tidak punya anak. Wa kana lahu malun katsirun. Dia mempunyai harta yang banyak. Kata bojo bojone kirangan wis mati bukan kirangan pegatan karo pokoke wis tau rabi gak duwe anak. Gak duwe anak. Duweke akeh. Bahkan ibnu ahli warisahu. Dan ahli warisnya itu adalah anak laki-laki dari saudara laki-lakinya. Jadi apa? Ponakan. Satu-satunya ahli waris tinggal ponakan nih. Ya apa ini memang gak mati-mati ya dipateni kan. Akhirnya dipateni ya ponakan. Faqatalahu summa ihtamalahu lailan. Kemudian pamane pun dipateni. Terus digowo ambek ponakane di tengah malam. Fawada'ahu ala babi rajulin minhum. Ditaruh didelek nang gone lawange ngarepe omahe wong yang berada di antara kampung mereka. Summa asbaha yadda'ihi alaihim hatta tasallahu wa raqiba ba'dun ala ba'din. Kemudian pagi-pagi masyarakat situ gempar karena ada mayit, ada korban pembunuhan di depan pintu rumah seseorang. Sang keponakan menuduh yang mempunyai rumah yang telah membunuh sing duwe omah gak terima diarani mateni wong pancen gak mateni, sehingga terjadilah pertengkaran sehingga kedua pihak sama-sama membawa senjata. Sama-sama membawa senjata. Geger masyarakat geger sama-sama membawa senjata. Setiap pihak mempunyai pendukung masing-masing. Biasa ngoten niku nggawa pendukung diri-diri. Akhirnya masyarakat sudah mau bertengkar. Kemudian ada salah satu orang yang bijaksana di antara mereka. Faqala lahu ra'yi minhum man nuha. Ada orang yang bijaksana, ada orang yang cerdas di antara mereka. Alama yaktu ba'dukum ba'da wa hadza rasulullah yuridu. Lapo awakmu kabeh tukaran kabeh perang kabeh paten-patenan. Padahal kamu mempunyai rasul yang berada di antara kamu. Akhirnya atau Musa alaihissalam fadzakara dzalik lahu. Kemudian mereka datang ke Nabi Musa dan menceritakan apa yang terjadi. Setelah mereka menceritakan, terus Nabi Musa dawuh, Nabi Musa mantun donga, Nabi Musa dawuh, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu semua untuk menyembelih seekor sapi. Baqarah itu bisa yang sebagian ulama yang memaknai sapi betina, tapi ada yang menyatakan gak harus betina. Baqarah ya sapi itu baqarah. Jadi bukan berarti baqarun sapi, baqaratun sapi betina gitu. Jadi kalau lebih enak nyebut sapi mawon cekak kedawan.
Akhirnya mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi. Nah, ketika mereka diperintah menyembelih sapi, mereka itu boten terima. Sampai ini guyon Nabi Musa. Wong aku iki kita ini minta supaya kita tahu siapa pembunuhnya, kok malah sampai memerintahkan untuk menyembelih sapi. Padahal yang memerintah bukan Nabi Musa. Jangan tinggal di ayat ini. Innallaha ya'murukum. Sing perintah itu Allah, bukan Nabi Musa. Bani Israel menganggap ini tidak ada relevansinya antara mengetahui seorang pembunuh dengan menyembelih sapi. Hubungannya apa? Wong kepingin ngerti sapa sing mateni kok malah dikongkon beli sapi. Iki gak masuk akal, iki guyon iki bijukan. Mereka berkata, qalu atattakhizuna huzwa. Iki guyon iki. Makanya, tong biyen punya boten gen-gen amat ceburu. Kalau sesuatu itu sudah nas Al-Quran, kita harus iman walaupun kadang-kadang secara logika itu tidak masuk. Itu pun masih mungkin dua pertemuan yang lalu kalau ngomong tadi. Lek wis nas, lek wis perintah Allah, senajan secara akal tidak masuk, tapi kita harus iman untuk ini. Dan itu banyak. Lek gelem sampai minggu angan-angan itu sebenarnya banyak teman syariat kita. Jenengan sakit gak boleh kena air, diperintah untuk gak boleh wudu, gak boleh kena banyu, tayamum. Kita baru suka HP, lebu debu didelekkan ngene, wajah didelekkan tangan, kita baru suka. Tapi ini adalah nas Al-Quran. Nah, awakmu gak nemu banyu utawa iku lek awakmu gak nemu banyu patayamum, maka bertayamumlah. Dan itu banyak. Wong wedok, nggih, wong wedok lek pegatan, di pegatan lek bojone, iku masa iddahnya durori. Sing pegatan ayo. 3 kali siji. Tapi lek pegatan bukan pegatan, kalau bisa karena meninggal 4 bulan 10 hari. Kok beda? Wong padha-padha gak mari bisa karo bojone, bedane sing siji cerai hidup, yang siji satu cerai mati. Nek wong lanang mari pegatan untuk tinggal bojone, gak ngenteni masa iddah langsung rabi oleh. Ditinggal bojo wedok mati langsung menikah di depan jenazahnya misalnya. Boleh. Tapi tidak masuk akal. Sing cerai hidup masa iddah sakmene, cerai mati masa iddah sakmene. Tapi itu adalah nas dan kita tidak perlu mempertanyakan itu. Dilarang maneh kuatan, sampai mari kumpul karo bojo apa adus. Wong sing enak ya siji iku. Kok dikongkon adus kabeh. Banyak. Tapi kalau sudah nas, wis perintah, ya sudah, kita imani saja. Dan ini yang tidak dilakukan oleh kaum Bani Israel. Mereka ingin mencari tahu siapa pembunuhnya, malah disuruh membunuh sapi. Mereka bertanya, atattakhizuna huzwa. Sampai guyon no komen mriki. Terus dijawab kali Nabi Musa, qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang yang bodoh. Jawabannya kan serius Nabi Musa ini. Jawabannya serius. Melihat jawaban Nabi Musa yang serius, karena jawaban Nabi Musa serius, orang-orang Bani Israel berkata kepada Nabi Musa lagi, qalu tu'lana rabbaka yubayyin lana mahi. Kalau ini kita bisa lihat lagi betapa Tuhanannya orang-orang Bani Israel menyebut rabbaka. Mereka mengatakan, dungo nang pangeranmu untuk kita. Sapi ini punya opo. Sapi ini punya opo. Terus Nabi Musa berdoa kepada Allah,
Terus dijawab kali Allah lewat Nabi Musa. Terus Nabi Musa jawab tentang Bani Israel, innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikar. Sak temene Allah dawuh sapi niku gak tuwa-tuwa nemen, gak enom-enom nemen. Awanum baina dzalik. Sedangkan antara nom karo tuwa. Fas'alu ma tu'maru. Sebenarnya, ketika mereka diperintah untuk menyembelih sapi saja, ini sebenarnya sudah cukup. Kenapa Allah cukup? Kalau balik mana jawabannya? Di ayat ini, Gusti Allah itu menggunakan redaksi dengan isim nakirah. Napa isim nakirah rupane? Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Baqarah tidak menggunakan alif lam. Itu hal yang sangat signifikan perbedaannya di dalam gramatikal bahasa Arab. Antadbahul baqarah itu baqarahnya sudah ditentukan. Seperti halnya wingi cerita masalah waktu. Nggih, wingi masalah waktu kan al-hijarah. Ayat pinter wingi. Ayat swida wa izistasqa Musa li qaumihi faqul nadrib bi asaqal hajar. Al-hajar. Redaksinya isim ma'rifah. Jadi bakunya itu sudah ditentukan. Tapi di ayat ini 67 sebenarnya baqarah itu umum. Sembarang sapi angsal. Tapi Bani Israel mempersulit diri mereka sendiri dengan bertanya sapi ini ya Allah. Dijawab oleh Allah lewat Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan kepada Bani Israel, sapi ini gak nom gak tua sedengan. Terus wis dikatakan fa'alu ma tu'marun. Kerjakan apa yang diperintahkan. Kerjakan apa yang diperintahkan. Tapi mereka masih merasa kurang cukup. Ini belum jelas nih. Terus mereka bertanya lagi, qalu ulana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Nabi Musa, sampeyan donga maneh marang pangeranmu, takokno warnane opo. Mempersulit diri sendiri. Donga maneh Nabi Musa. Donga maneh Nabi Musa dijawab oleh Allah. Nabi Musa menjawab kepada Bani Israil, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'un faqihul launuha tasurrun nazirin. Allah dawuh sapi iki warnane kudu kuning sing hilang. Lek wong delok niku mesti seneng. Jadi sapi sing warnane kuning sing hilang, lek wong delok mesti seneng. Seharusnya sudah cukup, tapi masih bertanya lagi. Tidak puas dengan jawaban itu. Qalu ulana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqarata syaba alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Terus Bani Israel, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan tentang sapi betina itu. Sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami, dan jika Allah menghendaki niscaya kami mendapat petunjuk. Mesti keterangan kaya ngoten. Mereka masih mengatakan ini kurang jelas. Untungnya pada ayat ini pada saat itu orang-orang Bani Israel berkata insya Allah. Itu ayatnya. Wa inna insyaallahu lamuhtadun. Tafsir Ibnu Katsir dikatakan Nabi Muhammad nanti jawab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula anna Bani Israil qalu wa inna insyaallahu lamuhtadun lama waktu walakin istasnau. Seandainya ini terus Nabi, seandainya orang-orang Bani Israel itu tidak mengucapkan insya Allah, maka orang-orang Bani Israel tidak akan diberitahu sapi apa. Kalau kemudian mereka dikatakan abadi, selamanya tidak akan diberitahu. Tidak akan diberitahu. Untungnya mereka mengatakan insya Allah. Masih keras kepala kaya ngono, tapi jika lagi muni insya Allah. Oke, catatan pada kita. Untungnya mereka mengatakan insya Allah lajeng nantuniku
Nabi Musa donga marang Allah, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalun tusirul arda wa la tasqil haras. Nabi Musa niku menjawab mari donga teng Allah, terus Allah firman marang Nabi Musa, terus Nabi Musa menyampaikan apa firman Allah. Sapi itu adalah sapi yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa berbelang. Mereka berkata, sama ini dikatakan seperti itu, orang-orang Bani Israel berkata, sekarang barulah engkau menerangkan apa yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya, dan nyaris saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Setelah diberi keterangan sapi yang seperti itu, tak tahu digawe bajak sawah, tak tahu digawe ngairi tanaman, sehat dan tidak ada belang sama sekali, otomatis dolek sapi model koyok ini itu angele orang. Tentu saja sulit kan mencari sapi yang seperti ini, tentu saja sulit. Nah, tentang Tafsir As-Sawi itu diceritakan, tentang Tafsir As-Sawi ini diceritakan sesungguhnya ada pemuda yang soleh dari Bani Israel yang mana dia itu tahu kapan dia meninggal. Ono wong lanang itu dia tuh yang soleh, dia tahu kapan dia meninggal. Bagaimana wong soleh sendiri? Wong soleh yang sekarang masih hidup, masih di zaman kita saja masih ada orang-orang yang tahu kapan dia akan meninggal. Itu kata kalau jumpai. Buka nai lamani, engkau tapi orang tamu, ternyata tamu itu malaikat Israel. Wah tak cerita bagaimana tadi kamu, apalagi di zaman dulu. Jadi ada orang Bani Israel masih terhitung muda, di sini terhitung patah. Jenenge pemuda kan Arab itu kalau di bawah 40 itu masih pemuda. Jadi kayak pulau ini masih terus terang bolu masih terus petang bolu muda tua syekh. Ada seorang pemuda itu di bawah 40 tahun. Itu soleh dari kaum Bani Israel. Dia tahu kapan dia meninggal. Bahkan anak tinggal orang dan isna. Dia mempunyai sapi. Sapi ini akan melahirkan. Sapi ini telah melahirkan sapi betina. Tapi dikatakan sapi betina. Terus kali wong sing soleh iki mah sapi sing lahir cilik iku mah dibeleh nang gone iki napa maknane fiho itu ing dalem blukar bukan yang sejenis hutan lah dibeleh nang hutan terus dijarno nang gone hutan. Terus pesen wa auso ummal gulami antu yahudil kalpakorahina yang baru kemana sapi sing cilik man di dalam nangone dijarno nang hutan. Terus kemudian ayahnya maksudnya yang soleh ini memang berpesan kepada ibunya Gulam, anaknya yang masih kecil, sapi sing nang hutan iki digawe anak kita, anak ini menilai gede kayak no anak kita. Kemudian setelah berwasiat, kemudian orang itu meninggal. Lah anak kecil ini tumbuh menjadi anak yang soleh. Sehingga di tempat dikatakan anak yang kecil ini sudah menjadi remaja, sudah menjadi remaja. Dia mencari kayu bakar. Niku hasil dari kayu bakarnya itu selalu dibagi menjadi 3. Sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk ibunya, sepertiga untuk sodako. Jadi umpama oleh bayaran 3 juta, sing 1 juta digawe dhewe, sing 1 juta dikekno ibuke, sing 1 juta digawe sodako. Dan waktu malamnya pun dibagi menjadi 3 oleh anak ini. Sepertiga dipakai untuk tidur, sepertiga dipakai untuk khidmah ibunya, sepertiga dipakai untuk sholat. Jadi memang anak yang soleh. Anak yang soleh kemudian ini menjadi besar. Gede. Mari gede terus diceritani biyen bapakmu
tahu wasiat ono sapi nang ngene hutan iku cukup. Engko lek teko hutan iku nggih pamriki dikatakan waqsim alaiha bi Ibrahim al-Khalil wa Ishaq wa Yaqub fa innaha ta'ti laka ta'iatan ta'iatan. Engko lek wis mlebu hutan iku sebutan nama Nabi Ibrahim, sebutan nama Nabi Ishaq, sebutan nama Nabi Yaqub, maka sapi itu akan datang dan tunduk kepadamu. Singkat cerita, pemuda yang melebu hutan terus menyebut nama Nabi Ibrahim, menyebut tawasul dengan Nabi Ishaq, tawasul dengan Nabi Yaqub. Kemudian sapi itu datang dan tunduk kepada pemuda itu. Nonton itu dikatakan temriki sapi ini mah sakit ngomong. Sapi itu sakit ngomong. Saya coba mau kok iso ora gak iso ngomong. Sapi mah sakit ngomong. Sapi itu kan ngomong ingat numpak lor geger. Terus dia menjawab, tidak. Aku atau ibuku tidak diperintahkan untuk menunggangi kamu, untuk numpaki sapi rumah. Tidak. Terus sapi menjawab, seumpama awakmu gelem numpak aku, maka aku tidak akan tunduk kepadamu. Kamu tidak mempunyai kekuasaan atas aku. Singkat cerita, akhirnya sapi itu dibawa pulang. Terus kali ibu ini dikongkol kedol nang pasar. Dolen nang pasar telung dinar. Dan nasir asom. Nasir itu betul. Dolen nang pasar telung dinar. Anak nang pasar. Terus karena sapi ini sangat bagus, ono sing muku sapi ini rapi telung dinar. Tak tuku 6 dinar. Terus ya anak gimana? Ibuku ngomong telung dinar kok boten telung dinar 6 dinar kula boten purun. Wong ibu kula ngene telung dinar. Akhirnya wong arek cilik mang mulai maneh. Remaja kita pulang lagi ke rumah ibunya. Jadi dikongkon dodol barang 300.000 gampangane. Ono sing tuku 600.000 malah gak gelem. Umum sampai beranak kaya ngono ya apa? Walana wis dituku 600.000 barang 300.000 mestine gelem kok. Kan kudune kan kudu kira-kira lek kula dadi kula sampeyan dadi wong tuwa lho nggih. Kan yo koplak nang barang 3 juta dituku 6 juta kok malah kon balik gitu lho. Balik akhirnya. Bu, itu Mas 6 dinar. Wis bali omane nang pasar. Ketemu dengan orang yang sama, iki gak 6 dinar, tak tuku 12 dinar. Jika gelem. Ibu ngeken kula 6 dinar. Akhirnya orang anak ini balik ke rumah bertemu dengan ibunya. Terus ibunya mengatakan, iku munu dudu wong, iku munu malaikat. Balik maneh nang pasar temonono wong iku ucapno salam terus takon, sapi iki kula tur napa boten? Akhirnya pemuda ini kembali lagi ke pasar, terus bertemu dengan orang itu, mengucapkan salam dan bertanya, sapi ini saya jual atau tidak? Terus orang itu, yang mana orang itu adalah malaikat, menjawab, menceritakan kalau Bani Israel itu mencari sapi seperti ini. Mencari sapi seperti ini. Ojo dol nang gone wong Bani Israel sing golek sapi iki, lek gak regane iku, tengene tafsir Asyawi dikatakan tulangnya itu seberat nanti harganya emas. Jadi berarti sapi iman napa namanya tulang itu dilumpukno kabeh, engko regane seberat diserupak dikuruskan dengan emas. Ada tafsir yang lain kulite. Jadi kulite diambil terus ditimbang berapa, nanti itu yang harganya itu pirang gram, ini berapa gram emas. Kalau tulangnya nanti dikumpulkan berapa gram, mungkin kilo mungkin. Terus singkat cerita akhirnya Bani Israel meh mawon boten nglakoni itu. Sebab kenapa? Jadi memang sebab sangat mahal. Bahkan ada yang mengatakan seberat sapi ini pula, ya tambah luaran ya seberat sapi ini. Terus, tenggone Kanjeng Nabi dawuh, wa uzabahu ayya bakaratin kanat la ajza'abun walakin saddatu ala anfusihim wa saddatallahu alaihi. Saumpama wae
orang-orang Bani Israel itu menyembelih sapi mana saja ketika diperintah Allah pertama kali. Ini ketika diperintah Allah pertama kali untuk menyembelih sapi, maka itu sebenarnya sudah cukup. Tapi karena Bani Israel memberatkan diri mereka, maka Allah memberatkan atas Bani Israel karena mereka memberatkan diri. Terus tengah ayat 72 memiliki dikatakan wa iz qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang lalu kamu menuduh tentang itu, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Ayat ini, kalau kita perhatikan, ayat ini termasuk kategori takhiron lafaz wa taqdiman makna. Lafaznya itu berada di akhir, tapi maknanya itu berada di awal. Inilah keindahan Al-Quran. Jadi semestinya yang harusnya menopong ini itu adalah awal cerita, awal kisah ini tengah ayat 72 sampai tingali wa iz qataltum nafsan fadara'tum fiha. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang lalu kamu menuduh tentang itu sebenarnya di awal kisah. Tapi kali Gusti Allah diderena nggone buri, malah pertama bahas tentang sapi disik. Ini apa? Tujuannya untuk menarik minat pembaca atau pendengar. Kalau endingnya seperti ini, awal ternyata gara-gara orang mata ini. Lek kula boten cerita asbabun nuzulnya, kalau saya tidak cerita tentang awal kisahnya kan kita tidak tahu. Tapi kalau cerita tentang awal teman. Jadi ini awal kisah tapi didelek nggone gurih, dan itu banyak kan Al-Quran seperti itu. Itu salah satu keindahan Al-Quran. Terus singkat cerita, setelah mereka mendapatkan sapi itu, terus disembelih, terus fakul natribuhu bibatiha. Maka kemudian fakul natribuhu bibatiha mongko dawuh sapa ingsun idribu mukula sapa sira kabeh ing wong kang den pateni bibatiha kelawan sebagian saking bakara. Sambil iman jarine kupu, ada yang mengatakan bukan kupu nih di pukulkan kepada orang yang dibunuh. Tapi ada yang mengatakan oleh tafsir Jalalain ekornya atau atau ilatih. Jadi memiliki dikatakan sambil mengontrolasi kuku, tapi di tafsir Jalalain bukan kuku nih, tapi ilate atau ekornya. Setelah dipukulkan ini, apapun itu yang jelas anggota badan dari sapi yang langka itu tadi dipukulkan kepada orang yang dibunuh, kemudian orang yang dibunuh itu hidup kembali dan mengatakan yang membunuh itu adalah fulan dan mereka berdua itu adalah keponakan saya. Jadi sebegitu ceritanya. Jadi nomor setelah itu kadzalika lanjutannya ayat kadzalika yuhyilul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Ayat ini itu adalah dalil kuasa Allah. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa menghidupkan orang satu, juga berkuasa menghidupkan orang banyak. Ayat ini khitabnya menurut tafsir Asyawi itu bukan kepada orang Yahudi. Sebab orang Yahudi atau orang Bani Israel itu percaya dengan hari kebangkitan. Jadi khitab ayat ini menurut tafsir Asyawi, ayat ini adalah jumlah mutafidah. Jumlah mutafidah itu adalah kalimat yang memisahkan antara satu pembahasan terus dipisah dengan pembahasan yang lain terus bahas pembahasan yang selanjutnya. Jadi ayat ini adalah jumlah mutafidah yang mana khitabnya itu adalah kepada orang musyrik Arab, yang mana orang musyrik Arab itu tidak percaya dengan hari kebangkitan.
orang Nasrani, orang Yahudi, orang yang beragama apapun agamanya, itu semua agama itu percaya dengan adanya hari kebangkitan. Semua agama, kecuali orang ateis, orang sing gak duwe agama itu tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Ini menjadi bukti bahwasannya Allah itu mampu berkuasa, Allah itu maha kuasa menghidupkan orang yang telah mati lek iso. Nopo murid no satu orang, berarti Allah itu juga berkuasa menghidupkan orang banyak. Lanjutannya ayat terakhir, karena sudah diketahui siapa penyebut sebenarnya. Terus Allah berfirman, "Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa." Orang-orang Bani Israil itu sudah mengetahui tanda-tanda kekuasaan Allah. Sudah pernah melihat laut dibelah, dipukul oleh Nabi Musa dengan tongkat terus terbelah menjadi jalan. Mereka semua melihat. Waktu dipukul terus keluar air, semua melihat. Tapi mereka masih belum mau menerima kebenaran. Hati mereka itu lebih keras daripada batu. Ini lebih keras daripada batu. Batu saja itu bisa mengalir air bisa mengalir dari sela-sela batu. Tapi hati Bani Israil tidak, masih belum mau menerima kebenaran. Jadi, lewat ayat ini pelajaran yang kita bisa ambil, apapun perintah dari orang tua, apapun perintah dari guru, kita jangan tanyakan mengapa. Maka di tenggori dunia pesantren itu ada sebuah makalah, man qala li syaikhihi limadza lam yanfa' ilmuhu. Sapa wong sing bertanya kepada kiainya kenapa, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Jadi memang di dalam dunia pesantren memang seperti itu. Lek yai wis ngendika, nggih yai, samina wa ta'na. Usah takon lan opo yai kok ngeten, gak usah takon. Dan itu kudune kita praktekkan kalau kita misalkan sowan nang kiai terus dari ijazah nang kiai. Yai kalau nyuwun ijazah damel cek sakit radimane yai. Sale. Maca iki, gak usah takon. Maca ping pinten yai? Walah, sampeyan takon ngono dikon maca ping 1000 sampeyan. Yai, kula nyuwun ijazah supados ngeten. Napa mawon niku? Wah, supados laris dagangan kula napa maca iki nek nggih yai kula trami. Wis, gak usah takon ping pinten yai, ping 1000 yo. Wektane kapan yai? Mari sembahyang subuh. Walah tambah esuk nglakoni sampean. Jadi lek wis ana ijazah, lek jam ijazah. Nggih, kula trami pun ngoten mawon. Untuk lek pancen ijazahnya itu nanti ada hitungannya, itu yai sing ngendika piambak. Mau cerita iki di luar konteks ayat. Kalau niku gak ada rutinan. Gak ada rutinan itu peninggalannya almarhum Yai Mustafa. Almarhum Yai Mustafa itu ke tahun 60 sekian, ke zaman PKI. Itu punya rutinan itu setiap malam Jumat pagi. Ini aku mau sholawat pujian. Kalau ada dapat cerita awalnya ketika tahun 60-an, niku mau si Yai Mustafa ini pengen sewu. Lajeng mantun niku dadi 500, mantun niku dadi 300. Kemudian menjelang akhir hayatnya menjadi 100. Kula ketika cilik, niku kula niku biasa arek cilik niku sing diurut, sing apal dhisik salat nafiah. Tapi kula niku malah salat wijian. Jadi kula ketika awal-awal SD niku sudah diajarkan untuk menghafal sholawat mujian. Sepeninggal Yai Mustafa Sedo, kula terusaken. Jika akeh sing melok, sebab mocoe 300. Mocoe 300. Niku mana arek kata sing protes. Gus ojo 300, kakean moco ping 100. Kula wedi lek kabeh maca 100 kula kabeh mati lah. Soale Yai Mustafa niku mati 300, 100 mantu niku sedo. Aku gak sirek 300 sik ae. 100 kemarin aku mati mari. Singkat cerita, ini saya cerita saja.
Karena saya ingin mendapatkan sanad dari beberapa kiai. Karena sanad saya pada awal-awal menjalankan sholat munjiat itu hanya dari Yai Mustafa saja, sehingga kalau tur safari pengkiai jaluk ijazah sholawat munjiat supaya ono sanate, sehingga cerita saya sowan tentang beberapa kiai, alhamdulillah masalah ijazah saking kata, termasuk sowan tentang Habib Lutfi. Kalau kepanggil Habib Lutfi, terus matur tentang Habib Lutfi, kalau kami punya rutinan membaca sholat munjiat, terus kali Habib Lutfi ditanya, sampai kalau baca berapa kali? 300 Habib. Kalau saya tidak 300, kalau saya 500. Waduh. Kalau mantu dulu arek langsung tangan kabeh. Sopo iki Gus? Oleh kok Habib Lutfi 500 ya ngono. Tambah buyar iku melok dia. Wong 300 ya gak sing melok apa maneh 500. Akhirnya nggih kula wis kok nggih ngoten mawon, tapi setidaknya saya gak 500 terus, tapi dalam 1 tahun karena setiap Jumat Wage itu 5 minggu sekali. Saya pakai setiap bulan Ramadan dengan Rabiul Awal itu saya baca 500. Kayak Ramadan sampai Rabiul Awal ngambil 300 peninggalan ini yaitu apa dia tahu 500 saja nih. Cuman pulau mawon karena ya wis kepegelen lek 500. Pokoknya saya ini. Jadi 300 merasa sedang. Dan itu saya sudah belasan tahun saya amalkan. Setiap malam Jumat Wage cuma jalur-jalur mawon, buyare waktu bengi saya nih, panjangnya. Jam berapapun mulainya, jam 10 atau setengah 11, buyare mesti jam 12 dulu. Kecuali ulang mulut sampai ulang poso, karena memang yang dibaca itu sebanyak 500. Jadi balik ke ijazah itu man. Lek sampai jalur ijazah, gak usah takon ping kiai, gak usah ngono. Nggih, kula terapi. Engko lek pancen ana hitungane, yai ne pasti jelas. No, kaya kula sing sawan kan terus kene wae. Mungkin sampe pikir jelas, mungkin dijelasno. Berapa kali saya baca 300 saja. Kalau saya tidak 300 tapi 500. Jadi ini double bekal lah menawi sowan nang kiai kula kali panjenengan. Dan kalau ijazah, jika ijazah kula terima. Mobil itu ijazah Pak. Kula terami ijazah panjenengan kiai. Pun cekap semanten mugi-mugi dari keterangan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min al-khairati fil hayati wa ba'da al-mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bisirri wa asraril Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.